Haleluya. Shalom semuanya. Ya, malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Dan biar setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita, amin. Yang bersuka cita bisa menaikkan tangannya dong. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bagi berdiri sama-sama yuk. Kita mau satukan hati kita mau berdoa sebelum praise and worship. Kita mau mulai. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Malam hari ini kita mau tanggalkan setiap beban kita, Bapak Ibu, amin. Mungkin beban pikiran yang belum dibayar hari ini, gitu kan. Mungkin uang kontrakan yang belum ada malam hari ini. Tapi biar itu kita tanggalkan semua. Pergumulan kita, mungkin masalah kita, bahkan berkat kita juga kita tanggalkan dulu loh. Malam hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Yang mau katakan amin? Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Tuhan kembali kumpulkan kami di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dengan kaki yang kuat Tuhan. Kami datang ke tempat ini berkumpul bersama, menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah-Mu ya Bapa, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mau tanggalkan setiap beban yang ada di pundak kami Tuhan. Mungkin pergumulan kami, mungkin apapun yang tidak baik hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah malam hari ini kami mau letakkan semuanya, kami mau tanggalkan semuanya itu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mau satukan hati kami mau fokus, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang sungguh besar bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, biar layakkan setiap apa yang kami boleh lakukan pada malam hari ini. Penyembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan kami Tuhan menjadi dupa yang harum dan itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan kita percaya kita malam hari ini ada orang-orang yang penuh dengan iman. Amin. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang
sedang menyembah Tuhan, kita percaya bahwa saya tuh teringat sama khotbahnya Pak Dong nih, sampai dengan hari ini tentang penyertaan Tuhan gitu. Sampai dengan hari ini saya tuh terngiung-ngiung gitu. Emang terkadang hidup terngiang-ngiang ya, terngiung ya. Oh iya, terngiang-ngiang loh Ibu ya. Jadi tentang penyertaan Tuhan, saya berpikir memang hidup itu harus ada yang namanya penyertaan Tuhan. Dan kalau hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan, walaupun kita berjalan dalam padang gurun Bapak Ibu ya, kita percaya di tengah-tengah perjalanan kita di padang gurun itu ada mujizat Tuhan. Ya, kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu kita percaya bahwa ketika kita ada dalam pergumulan, kalau orang dunia dalam pergumulan pasti susah ya, hatinya gelisah gitu. Tetapi orang-orang yang disertai Tuhan, ketika ia ada dalam pergumulan, sekalipun ada dalam lembah kekelaman, tapi ada damai sejahtera sukacita yang mengalir melimpah setiap kita sudah. Dan damai sejahtera sukacita itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari ini ketika kita ada di tempat ini, semua kita ada di dalam penyertaannya Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan itu buat Tuhan Yesus. Haleluya, penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
bersama rasakan keindahan arti kehadiran penyertaanmu sempurna dan damai aman sejahtera walau selamanya Yesus selalu bersama keindahan hati kehadiran Berikan tangannya ke Tuhan Yesus.
Hidup kami bukan karena melihat. Kami percaya ketika kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami ada dalam lembah kekelaman, Tuhan, kami percaya Tuhan mengangkat kami. Engkau yang menghibur kami, Tuhan. Kami percaya sehabis hujan terbitlah pelangi. Kami percaya itulah kehidupan kami, Tuhan. Dengan penyertaan-Mu kami selalu melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran bagi hidup kami, Tuhan. Di tengah padang gurun kami berjalan, kami percaya di tengah-tengahnya Tuhan sediakan mujizat bagi kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, hal yang kami anggap mustahil itu terjadi dalam kehidupan kami, ya Bapa. Yes, Lord. Kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekali
dengan lembut kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan iman. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Sekali lagi dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang
tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
satu doa kita. Biar hati kita sungguh kudus di hadapan Tuhan. Hati kita hati yang murni di hadapan Tuhan. Kita seperti tadi lihat di tangan pencuna. Seberapa engkau mau serahkan hidupmu untuk Tuhan bentuk, seberapa itu juga Tuhan akan bebas bekerja tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah batasi tangan Tuhan bekerja untuk ubah hidup kita. Mungkin gak enak waktu Tuhan bentuk, mungkin ada hal-hal yang harus kita tanggalkan. Tapi kalau engkau serahkan hidup, seluruh aspek kehidupan, Tuhan akan bentuk menjadi indah di mata Tuhan. Makasih Bapa, biar malam hari ini Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan, Engkau bentuk hidup kami seturut apa yang menjadi kehendak dan rencana dalam hidup kami. Kami mau melepaskan hak kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Biar apa yang jadi Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana membuat hidup kami, bukan rencana dan apa yang menjadi rancangan kami. Tetapi biar rencana dan rancangan Tuhan yang boleh terjadi. Kami tahu itu yang terbaik buat kami. Seringkali kami nggak ngerti Tuhan. Seringkali nggak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Tapi kami tahu setiap rencana rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik buat kami. Ajar kami itu kami mengerti, ajar kami itu kami percaya, ajar kami itu kami melihat sebagaimana Kau melihat dalam hidup kami Bapa. Sehingga hidup kami bukan hidup yang memberontak, hidup kami bukan hidup yang tidak dapat dibentuk sama Tuhan, tapi miliki hati yang lembut, hati yang siap dibentuk Tuhan. Seperti tanah liat yang lembut, seperti tanah liat yang siap dibentuk Tuhan. Itulah hati kita, hidup kita yang sudah persembahkan sama Tuhan. Oh Rabasya, Kandaya Rabasya. Sebab hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Yesus yang telah beli setiap hidup kita. Kita nggak punya hak lagi buat hidup kita, karena seluruh hidup kita, seluruh masa depan kita ada di tangan Tuhan. Seringkali kita lupa. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita kuat, kita merasa kita bisa lakukan segala perkara. Mari hari ini kita akan mengingatkan kembali. Serahkan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam tangan Tuhan. Bukan rencana dan rancangan hidup kita yang ada yang berjalan, tapi biarkan rencana Tuhan yang tuntun hidup kita ini. Biarkan rancangan Tuhan yang terjadi buat hidup kita. Bukankah Kau sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal? Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita semua, pribadi lepas pribadi dan paling. Dia nggak hanya sekedar mati dan pilih kita punya anak-anaknya, tapi waktu Dia mati, Dia pilih kita. Ada satu rencana yang sudah Allah tetapkan untuk setiap kehidupan kita. Mari ikuti apa yang tuntunan Tuhan, ikuti setiap rencana-rancangan Tuhan. Saya berani katakan malam hari ini, itu yang terbaik dalam hidupmu. Itu rancangan Tuhan yang terbaik buat hidupmu. Oh Rabasya, kata Rabasya, 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 Bapa. Kami mau taat, kami mau turut Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Oh Bapak, Syakandaya, Rabasya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus ingatkan kami Tuhan. Ingatkan kami. Kami nggak bisa jalan sendiri. Kami nggak mungkin jalan sendiri Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Sehingga setiap langkah demi langkah itu adalah langkah yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kami. Sehingga setiap langkah demi langkah yang kami jalani itu menuju kepada setiap rencana dan janji Tuhan dalam hidup kami Bapa. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan. Ingatkan senantiasa kami untuk kami berjalan sesuai dengan apa yang menjadi arahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh Rabasya, Kandaya, Rabasya, Rabaya, Rabasya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau ajaib dalam hidup kami. Kami katakan gak ada Allah lain selain Kau Yesus. Engkau telah besar, Engkau terlalu ajaib dalam hidup kami.
Nggak ada yang kami dapat andalkan selain Kau Yesus. Apapun di dunia ini nggak ada yang dapat kami andalkan selain Kau Yesus. Sumber pengharapan kami, kekuatan kami Tuhan. Oh Rabba Syanda ya Rabba Syanda ya Rabba Syanda kata ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita haleluya, haleluya. Sebentar. Ya tadi ada lagu penyertaanmu. Kalau saya tadi mau nyanyi lagu penyertaan ini gitu. Penyertaanmu Tuhan. Baca apa dulu? Yang baca Inggris apa baca pasti? Tahu kan jawab? Wah, kecuali mah pasti tahu. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku. Amin, amin. Dalam hamba bagiku, amin. Penyertaanmu Tuhan, jadikan penyertaan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Yes, yes. Amin, 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 amin.
nyiung-nyiung. Itu lebih ke dalam kalau nyiung-nyiung. Ya, saudara, saya nggak panjang karena ini bukannya hari Minggu. Ya, kalau Minggu panjang. Ya, kalau sekarang panjang kita pulang jam 12. Ada satu hal yang menarik yang saya baca di 2 Samuel 5 ayat 10. Ini peristiwa di mana waktu itu Daud menjadi raja, ya. Setelah Saul meninggal, dikatakan begini, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Garis bawahi, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudara, kalau kita disertai sama Tuhan, pemilik alam semesta, saya mau katakan, nggak ada yang dapat lawan. Makanya hari-hari ini memang selalu juga Andre juga kadang terngiung-ngiung, sama saya juga terngiung-ngiung. Ya kan, bagaimana hidup kita terus mau disertai sama Tuhan. Hidup kita bukannya hidup yang saya katakan sembarangan, apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita ingini, lalu kita lakukan segala perkara itu tanpa kita peduli sama Tuhan. Ayo hari-hari ini saya cuma Tuhan ingatkan selalu begini. Ayo yuk serahkan seluruh hidup kita. Setiap langkah dalam hidup kita hari lepas hari. Jangan pernah tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang minggu kemarin saya khotbah mengatakan bahwa apa sih yang membuat kita beda sama orang di luar sana. Harusnya kita berbeda, harus. Nggak bisa, nggak harus berbeda. Kenapa? Karena kita kalau dituntun sama Tuhan, kalau Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, saya percaya kita pasti beda sama orang-orang di luar sana. Orang di luar sana mungkin nggak punya pengharapan, di luar sana nggak punya jawaban, tapi kita punya jawaban di dalam Tuhan. Makanya dikatakan sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai kita. Bayangin, kalau kita disertai sama mungkin misalnya ada pejabat tinggi aja, mungkin kita merasa aman. Ya kan, wah saya mah dekat sama itu. Apalagi mungkin kita disertai sama presiden, waduh, ya kan kayaknya aman. Tapi ini bayangin, yang sertai kita raja dan segala macam. Sebenarnya nggak perlu takut. Memang saya nggak katakan begini, orang yang disertai Tuhan nggak ada masalah, nggak, bukan. Orang yang disertai Tuhan bisa ada masalah, tapi nggak peduli apapun masalah. Selama ada penyertaan Tuhan, sudah akan lihat kemuliaan Tuhan. Contohnya, Yusuf dijual ke Mesir, di penjara, jadi budak. Tapi waktu Tuhan menyertai dia, dimanapun dia ada, waktu penyertaan Tuhan ada, rencana Tuhan pasti digenapi atas hidupnya. Setiap kita juga begitu. Mungkin kita mengalami hal yang enak, mungkin kita mengalami beban yang berat, mungkin sepertinya nggak ada jalan keluar, sepertinya kok seperti ini ya. Tapi waktu hidup kita dituntut sama Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada ke setiap kehidupan kita. Kita nggak perlu takut. Bahkan saya boleh dikatakan begini, lebih baik dalam keadaan sulit tetapi ada penyertaan Tuhan daripada kita dalam keadaan yang sulit tapi nggak ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan harus segala-galanya bagi kita. Bukannya uang segala-galanya, bukannya kekuatan kita, kemampuan dan segala-galanya, tapi penyertaan Tuhan itu harus menjadi segala-galanya. Ada satu kisah yang sangat menarik, saudara. Ya, lanjutan dari 2 Samuel 5, ya, ayat 17. Ada satu cerita yang menarik. Ya, kita lihat bagaimana kenapa Daud begitu luar biasa. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin. Ya, bayangkan bukannya sebagian, tapi semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke tubuh pertahanan. Lanjut terus. Ketika orang Filistin itu datang dan mengejar di lembah Refaim, terus lanjut, bertanyalah, nah ini kuncinya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sebentar, garis bawahi, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita semua adalah, seberapa kita bertanya sama Tuhan buat setiap keputusan yang kita ambil. Lanjut. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. 21. Lanjut. Orang Filistin itu meninggalkan menghalangi di sana, lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Lanjut terus. Ketika orang Filistin maju sekali lagi,
dan memencah. Jadi ini balik lagi nih orang Filistin. Ya, saya sudah kalah. Sekarang ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencah di lembah Refaim, lanjut. Nah, garis bawahi lagi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertas. Sudah perhatikan baik-baik. Tadi waktu orang Filistin menyerang, Daud berkata apa? Bertanyalah Daud kepada Tuhan, akan diserahkan ke bangsa ini. Kata Tuhan, maju, aku akan serahkan. Sehingga kita menang dengan hal yang gemilang, kemenangan yang luar biasa. Lalu si orang Filistin itu masih penasaran, ya masih penasaran, dia balik lagi tuh. Ya pasti dengan kekuatan yang lebih besar, betul ya. Kalau orang kirim 10.000 kalah, nggak mungkin balik lagi cuma 5.000. Ya, peperangan kirim 10.000 kalah, balik bawa lagi 20.000 atau 30.000 orang, kira-kira. Nggak mungkin balik lagi dengan yang kecil, nggak ada. 10.000 aja kalah, masa balik lagi 5.000? 10.000 kalah, dia ambil lagi 20.000 atau 30.000 tentara. Ya, dan ini Daud ngambil begini, tadi udah menang, sekarang kita serang masih menang, enggak. Ini enggak kunci. Penyertaan Daud, penyertaan Tuhan sama Daud. Daud nggak pernah melangkah sembarangan. Daud nggak melangkah sesuai berdasarkan kemenangan masa lalu, berdasarkan kekuatan dia, berdasarkan kemampuan tentaranya. Daud bertanya lagi, Tuhan gimana nih? Ya jangan maju kata Tuhan. Coba kalau tadi dia adanya Tuhan, dia maju pasti kalah. Sudah dengar baik-baik. Kalau engkau mau lihat hidup kemenangan di dalam kehidupanmu, kalau engkau mau melihat kemenangan di dalam hidupmu, tanya Tuhan. Pastikan ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah. Kau akan lihat kemenangan luar biasa. Kenapa kita kalah? Kenapa kadang-kadang ada masalah itu begitu mengikat kita? Pertanyaannya kita flashback dulu sebentar. Sudah belum kita bertanya sama Tuhan? Sebelum kita melangkah, sebelum kita ambil keputusan segala sesuatu. Jangan maju kata Tuhan. Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Lanjut. Dan bila engkau mendengar bunyi langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau tidak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Singkat cerita, kemenangan kedua yang jauh lebih besar daripada kemenangan pertama. Apa kuncinya? Daud bertanya kepada Tuhan. Makanya penyertaan Tuhan dalam hidup Daud itu luar biasa. Daud gak pernah sembrono untuk dia ngambil keputusan. Dia selalu tanya Tuhan. Dia gak mabuk kemenangan yang kemarin. Dia gak berkata gini, udahlah kemarin kita udah menang, sekarang masih menang, orangnya sama kok Filistin juga. Enggak. Daud bertanya sama Tuhan. Dan tuntunan Tuhan beda. Tadi kata Tuhan udah maju sekarang. Tapi yang kedua Tuhan berkata ini, jangan maju. Lihat. Berputar dulu. Nanti dengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, baru kau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar. Lihat. Waktu Tuhan keluar, saya mau katakan kemenangan pasti kita terima. Waktu Tuhan sudah turun, saudara, saya mau katakan kemenangan itu pasti di depan mata kita. Makanya, ayo sertakan Tuhan. Sekali lagi saya cuma ingatkan bos setiap daripada kita. Jangan kita pikir, aduh ini mah gampang, aduh ini mah pengalaman gua dulu, aduh ini mah simple. Kita nggak pernah tanya Tuhan. Hidup kita hidup seperti digerakkan oleh sesuatu yang seperti kita mampu. Saya hobi teknologi. Dia sekarang mobil itu ada yang namanya mobil hybrid. Ya, mobil hybrid itu adalah mobil yang digerakkan oleh tenaga listrik dan tenaga mesin. Jadi dua-duanya dia akan berjalan. Kalau tidak butuh tenaga, dia ada listrik yang berjalan, motor listrik yang berjalan, digerakkan oleh baterai. Tapi kalau dia butuh tenaga, motor dia silahkan ikut bergerak. Waktu mobil itu berjalan, nggak ada satupun yang tahu ini digerakkan oleh apa. Yang memang kalau dari dekat kita akan kedengaran bunyi suaranya, tapi kita amati lebih jauh, mobil jalan, mobil hybrid jalan. Kita nggak tahu mobil ini lagi digerakkan sama mesin kah, apa lagi digerakkan sama motor listrik, kita nggak tahu. Begitu juga hidup kita, saudara.
hidup kita sepertinya sama, kita jalan sama-sama. Tapi orang nggak tahu apa yang di dalam yang menggerakkan hidup kita. Apakah yang menggerakkan tujuan hidup Tuhan dalam hidup kita? Apakah yang menggerakkan hidup kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah yang menggerakkan hidup kita itu adalah penyertaan Tuhan atau hanya kekuatan kita? Mari pastikan hidup kita hari-hari ini. Kalau engkau mau ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ini seperti sambung minggu kemarin. Saya nggak persiapkan apa-apa, tapi ini nyambung, saudara. Tuhan cuma ingatkan buat kita 2024 yang kita akan masuki. Itu ada kesulitan yang sesungguhnya. Orang takut 2023, tapi sebenarnya puncak nanti 2024 itu akan mengalami satu hal yang dunia akan mengalami satu hal yang begitu sulit. Tapi orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang keluar tampil sebagai pemenang. Ada guiding khusus. Dunia gelap, besar. Orang nggak tahu. Tapi waktu kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tuntun seperti Dia tuntun Daud. Maju, jangan maju, gerakan melingkar, seperti itu. Nah sekarang bagian kita, ada PR kita. Ya, kemarin pulang kita sharing sama pengerja. Memang yang jadi PR kita sekarang adalah apa? Pertajam telinga rohani kita. Kuping kita ini mesti tajam. Saya jujur kemarin saya katakan, saya kadang-kadang suka belum peka-peka banget untuk saya dengar suara Tuhan. Tapi kalau saya udah dengar, wah, saya pasti berani sejalan. Ya, dulu saya singkat aja. Dulu yang saya bilang waktu anak saya nggak jadi, mau pergi atau nggak pergi waktu itu sekolah di luar. Saya bingung di situ. Tapi waktu saya dengar suara Tuhan itu saya mantap banget. Saya sampai berani katakan batal. Itu saya kalau tanya, Pak itu mantapnya berapa persen? 1000%, mau katakan. Batal, saya bilang. Sampai istri saya, tantang saya uang harus balik semua saya bilang. Tiga-tiganya. Dan itu terjadi. Nah kalau itu dengan suara Tuhan kayak seperti itu luar biasa, saudara. Yuk kita sama-sama belajar. Untuk kita pertajam telinga rohani kita untuk dengar tuntunan Tuhan. Kalau kita bisa dengar tuntunan Tuhan, kita taat lakukan. Saya mau katakan untuk kemenangan itu pasti kita peroleh. Dunia boleh gelap, dunia boleh sulit. Orang berkatakan, wah ini akan ada badai El Nino. Nanti pangan akan sulit karena India sudah mulai menyetop ekspor pangan dan lain sebagainya. Orang berkata bahwa kesulitan sesungguhnya bukan 2023 tapi 2024. Kalau saya pikirkan itu betul juga. Ya kan, apalagi kita di Indonesia. Ya lihat aja sekarang politik udah mulai menghangat, demo lagi mulai. Sampai nanti kita puncak 2024. Saudara, dengar, saya berani katakan, hanya orang-orang yang dituntun Tuhan akan yang keluar sebagai pemenang. Semua gelap, tapi firman itu akan tuntun kita day by day. Nanti di situ akan ada petunjuk-petunjuk. Kamu kesini, kamu ambil, kamu ini, kamu usahain, kamu bukain, misalnya. Kita nggak tahu. Dan setiap kita pribadi-pribadi pasti beda-beda yang Tuhan tuntun. Tuhan tuntun kita seperti Dia tuntun anak kecil yang berjalan di dalam kegelapan. Mungkin di depan ada lubang, ditarik sama tangan bapaknya. Mungkin di depan ada genangan air, diangkat sama bapaknya. Seperti itu kehidupan kita seharusnya. Ayo kita belajar pertajam telinga rohani kita. Belajar taat lakukan seperti Daud lakukan. Makanya Daud itu meraih kemenangan demi kemenangan yang heran. Dia selalu tanya Tuhan. Dia nggak ada gegabah. Dia nggak seperti raja sebelumnya Saul. Saul coba saudara baca nanti ya di 1 Samuel. Saya belum menemukan, ya saya akan cari, saya belum menemukan bahwa Saul bertanya kepada Tuhan. Saya belum menemukan. Tapi kalau Daud bertanya sama Tuhan, ini bukan ayat ini aja, banyak sudah. Setiap apa yang dia mau kerjakan, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Dan biasa tuntunan Tuhan itu beda-beda. Dan itulah menjadi kunci kemenangan Daud. Ayo saudara, hari ini kita mau orang-orang yang disertai Tuhan. Seperti lagu tadi kita katakan, penyertaan Tuhan itu segala dalam hidup kita. Harus penyertaan itu segala dalam hidup kita. Hari lepas hari. Jangan kita pikir kita udah pengalaman, kita jago, kita punya uang, kita punya koneksi, kita punya teman yang bisa dukung kita dan sebagainya. Bukan. Tapi penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Daud pernah berkata gini, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang dapat menutup pintu itu? Sebab Tuhan semesta alam itu menyertai kita.
bahwa hati kita, hidup kita sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar kita datang ke gereja, tapi pastikan hari lepas hari ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Belajar bertanya sama Tuhan. Mungkin kita memang belum gampang dengan suara Tuhan, nggak apa-apa, tapi kita mau bertanya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita rindu bertanya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan telinga yang lebih peka lagi sama kita. Tapi kalau kita gampang, kita nggak pernah nanya Tuhan, telinga kita nggak pernah terlatih. Dan Tuhan juga gampang berkata gini, oh lu mampu, oh lu bisa, oh lu jalan aja. Kan gitu kan, makanya kalau waktu itu saya pernah katakan, seringkali orang Kristen begitu mentok, doa itu menjadi satu tindakan terakhir. Sebelumnya nggak pernah tanya Tuhan, oh ini ambil, oh ini ambil, oh ini jalani. Begitu mentok, nangis, lalu doa sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini Tuhan? Tuhan, oh ini seperti itu kira-kira. Coba kalau kita mundur sebelah dan kita tanya Tuhan, saya percaya, kalaupun kita udah tanya Tuhan, Pak, saya udah tanya Tuhan, saya yakin Pak, Tuhan suruh seperti ini, saya dapat konfirmasi. Kalau begitu dijalani, ternyata sesuatu terjadi. Kalau itu dari Tuhan, percayalah, semua pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kuncinya penyertaan Tuhan. Nggak peduli hasilnya waktu kita jalan sama Tuhan, mungkin kita masuk lembah. Ya, kayak hari ini mungkin kita ada dalam lembah kekelaman. Daud juga pernah masuk ke lembah kekelaman. Daud juga pernah dikejar-kejar sama Saul. Dia masuk ke lembah kekelaman. Tapi selama ada penyertaan Tuhan, dimanapun kita berada, kita pasti akan keluar dari bahannya. Yusuf boleh ada di penjara, tapi waktu penyertaan Tuhan ada, Yusuf meraih setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Apapun saudara, nggak peduli dimanapun kita berada, kondisi kita bagaimana, selama ada penyertaan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan luar biasa. Ayo hari ini kita mau sertakan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Jangan andalkan yang lain. Kita nggak bisa bilang begini, saya percaya Tuhan, saya andalkan Tuhan. Tapi praktek kehidupan kita sehari-hari, kita nggak pernah nanya sama Tuhan. Saya belajar untuk hal-hal bahkan yang kecil pun saya tanya sama Tuhan. Ya saya kadang ngobrol aja, Tuhan ini gimana, Tuhan ini ngobrol. Memang kadang-kadang yang saya bilang, kita nggak langsung dapat jawaban gitu. Enggak, Tuhan suara atau masalah, oh iya, kedengaran yang enggak. Tapi saya percaya waktu kita tanya sama Tuhan, dia akan tuntun jalan kita. Dia akan tuntun langkah kita. Dia Bapak kok yang mau tuntun. Dia Bapak kok yang mau dengar. Dia Bapak mau kok dia bawa kita kepada setiap janji-janji kita. Bagian kita adalah, ayo sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu aja, saya katakan Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah. Penyertaan yang bagiku, hadirmu di hidupku, menaruhkan bagiku. Penyertaanmu Tuhan
ya Allah, Syanda ya Allah. Oh ya Allah, mari kita ambil waktu 1-2 menit untuk kita renungkan sejenak. Apakah selama ini hidup kita hidup yang dipimpin sama Tuhan? Apakah hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah hidup yang disertai sama Tuhan? Adakah penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang membuat kita beda? Kita berbeda kalau hidup kita disertai sama Tuhan. Pastikan hidup kita hari-hari ini ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sertakan Tuhan dalam hidup kita. Tanya Tuhan bahwa setiap apapun yang kita ambil tindakan. Seperti Daud, dia selalu bertanya sama Tuhan. Dia gak pernah lihat kemenangan yang dia pernah peroleh, tapi setiap keputusan yang dia ambil, Daud tanya Tuhan. Di situ ada tuntunan Tuhan. Waktu Tuhan tuntun, di situ pasti ada kemenangan. Tuhan gak pernah tuntun membawa kita kepada kecelakaan, tapi waktu dia tuntun, di situ ada kemenangan. Mari hari-hari ini buat hidup kita beda, sehingga orang di luar sana melihat kita beda. Karena memang kita beda, karena kita disertai sama Tuhan. Oh Rabbashanda ya Rabbashanda. Tapi kita pernah berkata, 10 orang yang tidak mengenal Tuhan akan memegang puncak jubah kita dan berkata, aku mau ikuti Allahmu. Kenapa 10 orang itu pegang puncak jubah itu dan berkata, aku ingin ikut Allahmu? Karena mereka melihat kita beda. Karena mereka melihat kita beda, karena kita ada penyertaan Tuhan. Sehingga mereka berkata, aku mau ikut Allahmu. Jangan sia-siakan anugerah itu. Kemenangan, janji Tuhan itu sudah tersedia buat kita. Tapi seringkali kita melangkah dengan kekuatan kita, sehingga kita jauh untuk kita raih setiap janji kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Kita andalkan kemampuan kita, kita andalkan pengalaman kita, kita andalkan kekuatan kita, kita andalkan keuangan kita. Kita pikir kita mampu raih itu semua. Mungkin kita mampu raih itu semua, tapi ada harga yang harus kita bayar. Mungkin kau peroleh banyak, tapi mungkin kesehatan merusak. Mungkin kau peroleh banyak, tapi keluarga hancur berantakan. Pasti ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, sungguh pun berkat itu banyak, jala itu tidak akan goyang. Tuhan, biar hari-hari ini hidup kami menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berjalan sendiri. Kami merasa kami mampu, kami merasa kami kuat, kami merasa kami hebat. Ampuni kami kalau doa menjadi tindakan terakhir di jalan yang mentok, yang kami nggak pernah tanya Tuhan tentang jalan itu. Hari ini kami terus diingatkan dan kami mau belajar Tuhan. Hidup kami ini adalah hidup yang mau disertai sama Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan boleh terjadi, selama Engkau berjalan bersama dengan kami pasti lihat kemenangan Tuhan. Mungkin kami di jalan yang gelap, mungkin kami di lembah kekelaman, tetapi selama ada Tuhan yang tuntun hidup kami. Seperti Yusuf, sekalipun dia ada di negeri pembuangan, sekalipun dia ada di negeri asing, sekalipun dia masuk penjara, sekalipun dia seorang budak, tapi waktu ada penyertaan Tuhan, Engkau akan mengangkat tinggi. Daniel masuk ke gua singa, selama ada penyertaan Tuhan, sehingga akan bisa berbuat banyak dalam Daniel. Semua yang penting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berkata, orang Mesir mengandalkan kekuatan kudanya, mereka mengandalkan tentaranya. Tapi aku mengandalkan Tuhan, Allah semesta alam. Orang pintar banyak, orang kaya banyak, orang hebat banyak, tapi semua itu akan dikalahkan sama orang yang disertai sama Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada pintu yang tertutup, tidak ada jalan yang dapat menghalangi jalan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia sanggup buka jalan.
Kalau Tuhan bersama dengan kita, dia sanggup buka pintu demi pintu. Makasih Bapak buat malam hari ini, terus ingatkan kami. Biar firman itu terus Tuhan menjadi rema. Itu bertanya-nyang terus Tuhan di telinga kami. Untuk setiap hari apapun yang kami ambil, setiap keputusan apapun yang kami ambil, kami harus sertakan Tuhan itu. Kami nggak mau hidup sembarangan, kami nggak mau hidup sembrono. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang akan tampil sebagai pemenang hari-hari ini. Tuhan akan demonstrasikan kuasanya. Orang boleh andalkan kekayaannya, orang boleh andalkan pengalamannya, tapi mereka akan dikalahkan sama orang yang mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat setiap pujian menyembah yang kami boleh naikkan malam hari ini. Nggak ada lain Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kami menyenangkan hati Tuhan. Apapun Tuhan, selama Engkau disenangkan, kami akan lakukan itu Tuhan. Kami siap lakukan Tuhan, selama itu menyenangkan hati Tuhan. Oh Rabasya, Kandaya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya. Makasih Tuhan buat malam hari ini, terus tuntun kami Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang hadir malam hari ini. Oh Rabasya, Kandaya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya. Hamba berdoa Tuhan, biar penyertaan Tuhan terus ada dalam setiap hidup mereka Tuhan. Pekakan telinga rohani mereka untuk mereka mendengar tuntunan Tuhan. Mereka mendengar apa yang arahan-Mu Tuhan dalam setiap hidup mereka. Sehingga mereka berjalan dan mereka tidak salah melangkah. Mereka berjalan dan ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berjalan dan mereka melihat kemenangan dari Tuhan. Mereka berjalan dan mujizat yang Tuhan siapkan atas kehidupan mereka terjadi atas setiap mereka. Bukan mujizat tahunan, bukan mujizat bulanan, tapi setiap hari ada mujizat Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kami harus berbeda karena kami menyembah Allah yang hidup. Di luar sana mereka menyembah Allah yang tidak punya, yang punya mata tidak melihat, yang punya mulut tapi tidak bisa bicara. Tapi kami menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Sampai Musa berkata, apa yang membuat bangsa ini beda, kata Musa. Karena bangsa ini dituntun oleh Allah, sehingga bangsa ini beda dengan bangsa-bangsa lain di luar sana. Musa berkata seperti itu. Malam hari ini Tuhan, dengan iman kami berkata, apa yang membuat kami berbeda dengan orang di luar sana? Kami berbeda karena kami dituntun sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus buat malam hari ini. Terus Tuhan, kami boleh terus terkoneksi sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Kalau kami tetap terhubung sama Tuhan. Kami gak sekedar hanya ada di gereja, kalau kami terhubung, tapi setiap waktu, setiap saat kalau kami tetap terhubung sama Tuhan. Kami rindu menikmati setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Oh Rabasya, Kandaya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya. Oh ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya. Kami gak henti-hentinya Tuhan ucap syukur bahwa segala anugerah penyertaan Tuhan yang dahsyat buat kami Bapak. Siapa kami Tuhan? Kami gak punya kemampuan apa-apa. Kami bodoh di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi waktu penyertaan-Mu ada atas kami, anugerah itu turun melimpah-limpah atas kami Tuhan. Oh Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, oh ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabasya, ya Rabasya, ya Rabasya. Sekarang kami akan pisah. Kami akan pulang rumah kami masing-masing sertai setiap langkah kami. Selain dibakar dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Biar terus roh Tuhan boleh terus ada di setiap kami. Terima kasih Bapak. Antarkan kami besok minggu kami akan kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh bawa hati kami sungguh-sungguh membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita, terima berkati pada dalam Bapa Tuhan. Oh Rabaya Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Syakanda ya Rabba. Kekasih-kekasih Allah pulanglah. Terima berkat kasih, sukacita, anugerah yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa,
dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan Roh Kudus yang siap menuntun kita setiap hari, mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awal yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan dihadirkan sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ini dapat angpau nih dong. Kuenya mana lagi Mas? Ini ada kuenya. Oh. Gak apa-apa kalian lagi. Yuk panggil doa untuk saya semua lagi dukung dalam doa juga. Mari hati kita doa bikin berat kita buat hari ini. Orang banyak usia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih segala anugerah-Mu melimpah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan buat hari ini Tuhan yang berbahagia Tuhan, di mana Ibu Gembala kami Tuhan hari ini Tuhan berulang tahun Tuhan, di mana Engkau menyertai Tuhan Yesus di dalam kehidupan itu Tuhan. Engkau menambahkan umur Tuhan 1 tahun Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Segala berkat Kau berikan Tuhan atas gembala wakil gembala kami ya Tuhan Yesus dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan terus Tuhan menuntun Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Buat Sinonia Bapa dengan berkat kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus di dalam pengembalaan Tuhan sebagai gembala kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai lebih lagi Tuhan dan selalu mendukung, memperisaikan Tuhan atas gembala kami Pak Pastor Hengki ya Bapak yang selalu menopang Tuhan Yesus, yang selalu mendukung Tuhan Yesus dalam pengembalaan Dewi Pademangan ya Bapak. Kami sangat percaya Tuhan Engkau sertai, Engkau menuntun Tuhan Yesus dalam kehidupan Tuhan Yesus serta setiap anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau yang menyertai Tuhan Yesus di dalam sekolah maupun dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan berikan berlimpah-limpah segala berkat Tuhan atas keluarga besar Pastor Hengki Tuhan beserta gembala kami dan serta anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau lindungi, Kau magari setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, di mana ya Tuhan Engkau Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan dan takut akan Kau ya Tuhan Yesus, sehingga setiap anak-anaknya Tuhan Yesus untuk berguna di bangsa kami ya Bapak. Berkati ya Bapak, gembala kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami percaya dari surga melihat Tuhan Yesus hari ini suatu kebahagiaan ya Bapak. Kau memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan Yesus kami percaya dengan iman kami Engkau yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih.